Oke, dia cut off rekan-rekan. Masya Allah. Kuat nyala sampai 2 menit lebih ya. Dan ini untuk kapasitas sampai terkuras di 1,93 ampere hour. Masya Allah. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di channel Pena Mekanik. Alhamdulillah akhirnya ada waktu juga untuk mereview baterai Lucid terbaru ini bawaan Pure Cordless LX70. Baterai ini sudah pakai teknologi yang terbaru, pakai Empower Tapeless 15C. Untuk desainnya sedikit berbeda dengan baterai-baterai Lucid sebelumnya. Walaupun secara overall ya sudah mirip ya, tapi tetap ada sedikit perbedaan. Nih, coba kita bandingkan. Yang baru, bagian depan ini sedikit membulat begitu ya. Tapi untuk build quality keduanya sama ya, sama-sama bagus. Nah, yang depan, yang lama ini ada tombol walaupun tidak fungsi, yang ini dikosongi. Jadi untuk indikator baterai, tombolnya full di rilis baterai sini. Seperti itu. Yang ini sama kan ya, harus pencet sini. Dan kedua baterainya untuk indikator ketika tombol kita lepas, ini tidak langsung mati. Dia masih hidup sebentar. Selama ini beberapa kali saya lihat ada yang tanya indikator baterai Lucid ini fungsi atau tidak sih? Jawaban saya fungsi ya rekan-rekan ya. Nih. Jadi ini betul-betul yang satu sisi ini mati, masih dua nyala. Ini dalam kondisi sekitar 50-60%. Nah, ini 59%, 18,3 volt. Nah, kondisinya seperti ini, yang nyala hanya 2 tok, yang satu sudah mulai redup. Seperti itu. Jadi indikatornya betul-betul berfungsi. Kita timbang, bobotnya 656 gram. Kita bandingkan dengan baterai Lucid yang versi sebelumnya, 647 gram. Seperti biasa, tes pertama saya akan gunakan untuk menyalakan tools Makita Ori. Kita lihat BMS bawaan baterai terbaru Lucid yang pakai sel Empower Tapeless 15C ini bisa atau enggak. Sebelum-sebelumnya semua baterai Lucid mendukung ke tools Makita Ori ya. Ini kali ini bisa atau tidak, kita coba saja. Bismillah. LED nyala, kita coba mesinnya. Masya Allah, untuk BMS bawaan baterai Lucid terbaru ini juga support ke tools Makita Ori. Mantap. Kita tes pakai wattmeter, lihat tegangan berapa. 21,1 volt. Wah, boleh juga nih baterai ya. Biasanya LXT itu maksimal cuma di 20,6. Ini betul-betul sampai di 21 volt. Kita tes pakai alat lain coba. Oke. Sama ya, di 21,1 volt. Saya akan coba tes pakai voltmeter. Voltmeter semacam ini. Oke, cuy. Nah, di sini malah terdeteksi 21,2 volt. Berikutnya kita lihat untuk discharge-nya. Kita kasih beban jet fan one fan sampai di 52 ampere. Nah, nanti sistemnya saya akan nyalakan terus-menerus, nggak saya matikan. Kira-kira dia kuat sampai berapa menit gitu. Oke. Sebentar, tak matiin aja. Oke, tadi baterai sudah saya cas penuh dan di sini terdeteksi 21,2 volt. Kita nyalakan langsung sambil nanti tak kasih detikan di bagian atas. Bismillah. Oke, dia cut off rekan-rekan. Masya Allah. Kuat nyala sampai 2 menit lebih ya. Dan ini untuk kapasitas sampai terkuras di 1,93 ampere hour. Masya Allah. Wah, mantep banget nih baterainya. Ini jet fan saya sampai panas banget ini. Anget lah. Masya Allah, keren nih baterainya nih. Kuat dikuras
dengan arus 52 ampere. Ini baterainya juga panas. Coba kita tes pakai termometer nih. Wah, ini kan udah gedean. Sampai 50 derajat, men. Masya Allah. Jet fan-nya panas sih, terutama bagian motor. Ini 56 derajat. Coba ya, baterai bagian bawah sini 38 bawah. Mungkin kalau dibuka akan lebih terlihat ya panasnya berapa. Kita bongkar, lihat ya dalamnya kayak apa. Bismillah. Seperti ini dalamnya. BMS yang terbaru ini pakai warna hitam ya. Nah, untuk MOSFET-nya ada 4. Kodenya itu nanti silahkan di zoom saja. LED-nya ada di sini, kalau dipencet nanti nyala dia. Kita coba lepaskan dari casing. Ini masih anget rekan-rekan, karena saya bongkar ini kondisi pas tadi buat discharge di jet fan tadi ya. Ini masih 55 derajat, panas banget. Memang sengaja saya geber ya. Ini untuk selnya, dia pakai sel Lucid INR 18650 20 PL 20 ampere hour. Ini masih panas nih. Ini 52 derajat gitu ya. 57 derajat bagian bawah. Panas. Kita coba timbang tanpa casing ya. Di 519 gram. Setengah kilo ini. Untuk weldingannya seperti ini ya. Dia pakai full plat tanpa kabel, sehingga pengaliran arus dari sel ke BMS menjadi lebih maksimal. Di sini di alat ATOCH DL24 terdeteksi 21,9 volt. Jadi betulan nih 21 volt bener ya. Tidak bohong ini. Masya Allah, mantap. Oke deh, langsung saja kita tes dulu. Ini yang pertama pakai ATOCH DL24. Untuk beban saya kasih 7 ampere. Untuk cut off tak kasih 13 volt. Dan kita mulai saja ya. Bismillah. Kita lihat sampai selesai nanti dapat berapa ampere hour. A few moments later. Alhamdulillah udah selesai. Kita lihat hasilnya ya. Wah, hasilnya mantap nih, Masya Allah. Tadi kuat nyala 37 menit 33 detik. Dan untuk real capacity ini kita dapatkan 4,3 ampere hour nih ya, bahkan hampir 4,4 ampere hour ya. Di 4385 mAh. Wah, keren nih. Sudah sangat melebihi label yang tertera. Untung banyak nih yang beli. Pengetesan berikutnya menggunakan JPS DZ. Sudah saya cas penuh, di sini terdeteksi 21,0 volt. Di JPS DZ 21,0 volt sampai 21,05 volt. Dan untuk suhu ini sudah saya hubungkan ke multimeter, terdeteksi 27 derajat Celcius. Ini belum kena beban sama sekali ya. Tentu nanti setelah kena beban suhu akan naik. Kemudian untuk cut off saya kasih 13 volt. Untuk beban ini tak kasih 40 ampere konstan. Kita lihat nanti kuat berapa menit ya. Oke, kita mulai saja ya. Bismillah. Udah mulai. Rekan-rekan bisa lihat di sini untuk bebannya 40 ampere konstan. 740 watt. Untuk suhu udah naik dikit nih ya ke 29 derajat. Pengetesan 5 menit, beban konstan 40 ampere. Kita sudah dapat 40 Ah. Ini sudah hampir habis untuk kapasitasnya. Kalau kemarin pakai ATOCH DL24 kan kita dapat 4,4 ampere hour kan. Nah, kita lihat, oh udah mati. Ini berarti cut off di 85 derajat. Panas sekali. Dan kapasitas di 4,2 ampere hour. Seharusnya belum selesai, tapi karena suhu sudah terlalu panas jadi dia cut off. Tapi overall dari pengetesan ini saja kita sudah bisa lihat baterai ini durabilitasnya bagus, kapasitasnya real, discharge-nya tinggi. Masya Allah, mantap ya. Alhamdulillah kurang lebih 30 menitan. Ini suhu baterainya sudah normal di 30 derajat sambil tak kipasi ya, biar cepat adem sel-sel ini. Nah, saya akan lanjutkan lagi, kan asumsi saya masih sisa ya, walaupun mungkin hanya sekitar 100 mAh. Jadi ini tak setting untuk beban, tak kecilkan.
jadi 6 ampere saja. Tegangan masih 17,2 volt. Ini harus dihapus dulu tapi. Oke, sudah 0. Kita lanjutkan monitoringnya berarti dari PZM atau nanti bisa kita tambahkan hasilnya ya. Kita mulai saja, bismillah. Beban di 6 ampere konstan, 99 watt dengan tegangan 16,4 volt. Baik, sudah selesai. Tadi kurang lebih 1 menit. Dan benar ya, ini sekitar 100 mAh. Jadi kita coba nyalakan saja lagi sini. Dapat 4,3 Ah. Oke, ini realnya di sini 4,3 Ah. Sudah melebihi label dan pengetesan antara Atoch DL24 ataupun ZPS Jet ini overall sama ya, di sekitar 4,3 ampere hour. Berikutnya saya akan tes untuk charger. Kira-kira apakah real 2 ampere tidak harusnya. BTW baterainya ini belum tak pasang casing ya, tadi habis tes kapasitas pakai ZPS DZ. Tegangan charger di 21,6 volt. Kelihatan ya. Oke, langsung saja. Ini kabelnya sudah tak hubungkan voltmeter, tinggal dicolokkan ke baterai. Nah, di charger terlihat sudah berubah merah. Untuk arusnya kita dapati 1,83 ampere. Ini sudah sangat mendekati di label. Labelnya kan 2 ampere ya. Kita dapat di 1,83 ampere. Ini sudah sangat mendekati rekan-rekan. Insya Allah dengan arus sebesar ini ngecas pun menjadi lebih cepat. 3 hours later. Alhamdulillah ini udah selesai ngecas. Kita lihat untuk ngisi baterai 4,3 Ah ini butuh waktu 3 jam 4 menit pakai charger bawaan. Jadi memang beneran cepat ini chargernya. Karena kapasitasnya aja ini sudah 4,3 Ah. Hanya butuh waktu 3 jam saja loh ya, Masya Allah. Alhamdulillah selesai sudah pengetesan kita kepada baterai Lucid yang terbaru Empower Tablet 15C. Dari semua pengetesan yang saya lakukan, semuanya memuaskan ya. Baik itu dari discharge, kapasitasnya, bahkan durabilitasnya dengan beban yang berat continuous, ini juga masih kuat. Masya Allah, mantap deh. Saya nggak bisa memungkiri, sampai video ini, baterai yang pernah saya uji dengan hasil yang paling memuaskan masih ini rekan-rekan. Masya Allah, mantap nih. Baiklah rekan-rekan semua, terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.